Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salo Agnia, semester 3 dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan melampirkan video bagaimana cara penulisan dokumentasi 7 langkah Farney pada ibu hamil. Simak baik-baik ya. Kita langsung masuk ke 7 langkah Farney. Dokumentasi 7 langkah Farney merupakan metode pencatatan asuhan kebidanan yang sistematis dan terstruktur. Berdasarkan proses manajemen kebidanan yang dikembangkan oleh Helen Farney, metode ini membantu bidan dalam mengkaji, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan secara tepat dan berkesinambungan. Nah, 7 langkah Farney sendiri meliputi beberapa poin. Yang pertama, pengumpulan data dasar, yaitu mengumpulkan semua data subjektif dan objektif dari pasien. Contohnya data subjektif yaitu keluhan ibu, riwayat kesehatan, riwayat obstetri, kemudian ada data objektif, contohnya hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, dan hasil laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi data, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan masalah atau kebutuhan pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu identifikasi diagnosa atau masalah aktual, yaitu menentukan diagnosa kebidanan berdasarkan data yang ada. Contohnya, K2P1A0 usia kehamilan 32 minggu dengan anemia ringan. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi masalah potensial, yaitu mengidentifikasi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi jika tidak ditangani, contohnya risiko persalinan prematur. Yang kelima yaitu identifikasi kebutuhan tindakan segera, yaitu menentukan apakah diperlukan tindakan kolaborasi atau rujukan segera. Kemudian yang keenam yaitu perencanaan asuhan, yaitu menyusun rencana tindakan sesuai diagnosa dan masalah yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, menilai hasil tindakan yang telah diberikan dan melihat apakah tujuan tercapai. Oke, baik, kita langsung saja ke lembar pertama 7 langkah Farney. Yang pertama ada asuhan kebidanan pada ibu hamil, nomor registrasi, tanggal pengkajian, waktu pengkajian, tempat pengkajian, dan pengkaji. Selanjutnya, pengkajian data masuk ke data objektif. Misalnya yaitu identitas atau biodata ibu dan suami terkait nama, umur, agama, kebangsaan, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan lain-lain. Di lembar pertama ini terdapat alasan kunjungan saat ini. Contoh ini dengan kunjungan pertama, kemudian dengan keluhan apakah si ibu mempunyai keluhan atau tidak. Jika kita lihat di sini contohnya ibu punya keluhan dengan mual muntah berlebih hiperemesis gravidarum. Kemudian riwayat obstetri menanyakan riwayat menstruasi, dimulai dari lamanya haid berapa hari, banyaknya haid dihitung dari berapa kali ganti pembalut, untuk siklusnya teratur tidak, untuk warnanya bagaimana. Kemudian riwayat kehamilan dari nifas yang lalu, jika pasien sudah pernah melahirkan sebelumnya boleh diisi, dimulai dari tahun lahir, tempat bersalin, usia kehamilan, jenis persalinan, penolong, penyulit, CK, BB, dan PB. Selanjutnya, riwayat kehamilan saat ini dimulai hasil tes kehamilan di tanggal berapa, untuk hasilnya apa, pergerakan fetus pertama kali, pergerakan fetus dalam 24 jam terakhir, dan keluhan yang dirasakan. Seperti contoh tadi, ibunya mengeluh mual muntah berlebih. Selanjutnya, pola kehidupan sehari-hari dimulai tidur malam berapa jam, tidur siang berapa jam. Yang kedua, pola aktivitas. Kegiatan sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci. Untuk pola eliminasi berapa kali buang air kecil dan buang air besar. Untuk pola nutrisi sebelum dan sesudah hamil apakah ada peningkatan pada berat badan atau tidak. Untuk personal hygiene misalnya mandi berapa kali dalam sehari. Untuk ganti celana dalam berapa kali dalam sehari. Untuk pola hubungan seksualnya berapa kali dalam seminggu, apakah ada keluhan atau tidak. Selanjutnya data objektif, yang pertama dimulai pemeriksaan umum dari keadaan umum dan juga kesadaran. Yang kedua pemeriksaan umum dimulai tekanan darah, denyut nadi, frekuensi nafas, dan juga suhu. Yang ketiga pemeriksaan antropometri dimulai dari berat badan sekarang, berat badan sebelum hamil, apakah ada peningkatan atau tidak. Untuk tinggi badan, IMT, dan juga lila.
Selanjutnya pemeriksaan fisik dimulai dari wajah, mata, mulut, leher, dada, abdomen, dan dilakukan Leopard dimulai dari Leopard 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ekstremitas, anogenitalia, dan perlimaan jika kepala janin sudah masuk ke dalam panggul. Selanjutnya pemeriksaan penunjang dimulai dari urinalisis, protein urin, glukosa, dan juga USG. Selanjutnya, interpretasi data. Nyonya A usia 25 tahun dengan usia kehamilan 12 minggu mengalami keluhan mual berlebih, tidak ada peningkatan berat badan, tekanan darah rendah 90/80. Untuk identifikasi masalah, mengalami mual muntah berlebih. Kebutuhan tindakan segera tidak ada. Untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bisa dilihat dan dibaca.